Nah, kita sekarang melanjutkan materi kemarin ya, metode terbuka ya, mencari akar-akar dengan menggunakan metode terbuka. Yang kita bahas sekarang adalah metode Newton-Raphson. Metode ini merupakan metode yang paling populer. Metode ini eh, dilakukan dengan mengawali dengan sebuah tebakan ya, tebakan nilai akarnya, katakanlah XI ini ya, XI. Bila jadi eh, prinsipnya itu adalah kita mencari akar-akar sebuah fungsi. Fungsi yang kita cari itu merupakan sebuah fungsi yang kontinu ya. Dan turunan dari fungsi tersebut itu diketahui dan tidak sama dengan nol. Jadi pada metode ini, metode Newton-Raphson ini, eh, asumsinya pertama adalah fungsinya itu harus kontinu ya. Fungsinya, fungsi fx itu harus merupakan sebuah fungsi kontinu ya. Kemudian eh, kita harus menentukan nilai tebakannya dulu, tebakan sebuah tebakan nilai tebakan akarnya, katakanlah xi, gitu ya. Dan bila nah, dimasukkan fungsinya itu, fungsi xi itu akan berupa sebuah titik ya, akan berupa sebuah titik pada fungsi fx ini. Ya, jadi pada katakanlah pada titik xi f1 itu di sini ya, xi katakanlah kalau secara grafis ya dapat kita lihat xi itu di sini ya. Bila kita tarik ke atas akan berpotongan dengan fungsinya. Fungsinya katakanlah ini, fungsi fx ini yang warnanya biru ini. Kemudian eh, fungsi fx ini harus memiliki sebuah turunan f aksen x ya. Turunannya ini merupakan gradien atau slope ya. Nah, slope-nya ini bila kita tarik melewati titik xi, f xi ini kita tarik berupa sebuah garis ini yang akan memotong sumbu x di titik ini. Perpotongannya dengan sumbu x ini merupakan nilai tebakan akar persamaan yang baru xi plus 1. Prinsipnya seperti itu. Kemudian bila masih dirasa masih tingkat errornya masih tinggi, tingkat deviasi error dengan nilai akar yang sebenarnya itu masih tinggi, maka proses iterasi kita lanjutkan lagi. Kemudian ini seperti katakanlah ini ya, titik ini, titik xi plus 1 ini menjadi titik x, eh,
XI berikutnya. Kemudian kita tarik berpotongan dengan sumbu eh, dengan fungsi fx dan kita tarik garis gradiennya lagi. Potongannya ini merupakan titik xi plus satu berikutnya. Demikian seterusnya hingga dicapai nilai eh, dengan akurasi yang diharapkan. Gitu ya. Itu adalah konsep metode Newton-Raphson. Jadi pada metode Newton-Raphson ini, pertama syaratnya adalah kita menentukan dulu nilai tebakan akarnya. Ya, katakanlah X0 gitu ya. Kemudian fungsinya merupakan fungsi yang kontinu. Kemudian turunan pertama, turunannya itu tidak sama dengan nol. Turunan dari fungsi tersebut tidak sama dengan nol. Ini adalah asumsi yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan pencarian akar-akar sebuah fungsi dengan metode Newton-Raphson. Kalau pada metode tertutup sebelumnya kan harus minimum dibutuhkan dua buah akar tebakan awal ya. Tetapi kalau pada metode Newton-Raphson ini hanya cukup satu nilai tebakan saja. Jadi kalau secara ilustrasi secara grafisnya kurang lebih seperti ini. Katakanlah kita memiliki sebuah fungsi ya. Fungsi tersebut katakanlah seperti tadi di atas tadi ya. Ini. Ya, fungsi ini adalah fungsi fx. Itu ya. Kita harus cek apakah fungsi ini, fungsi fx ini kontinu katakanlah gitu ya. Kemudian apakah ada turunan pertamanya dan pada nilai tebakan katakanlah kita menebak angka akarnya akar dari fungsi fx itu adalah x0. Ini turunan pertamanya ini pada nilai x0 itu nilainya tidak sama dengan nol. Ya, ini adalah syaratnya. Jadi katakanlah kita menebak di X1 ini, ya, ini adalah akarnya. Kita tarik garis hingga memotong fungsi fx, kemudian garis garis singgungnya yang melewati titik potong tersebut, ini berarti koordinatnya kan x0, f x0 ya. Ini akan garis singgungnya ini akan memotong sumbu X, ini sumbu X, ini adalah sumbu dari fx, ya, memotong di titik ini. Maka titik potongnya ini merupakan akar tebakan yang baru, akar pendekatan yang baru. Ya. Bila ini masih dirasa perlu errornya belum mendekati yang kita harapkan, maka prosesnya akan iterasi dilanjutkan berlanjut. Jadi titik xi plus satu ini akan kita tarik lagi ke atas hingga memotong fx dan
eh, garis singgungnya akan kita tarik lagi hingga menemukan nilai X I plus satu yang baru. Jadi XI ini menjadi XI dengan ini titik yang baru ini menjadi XI plus satu yang baru. Tebakan yang baru. Demikian seterusnya hingga tercapai nilai errornya eh, lebih kecil dari eh, yang disyaratkan atau diizinkan. Itu konsepnya seperti itu. Ya, itu adalah konsep eh, metode Newton-Raphson ini. Jadi, pada jadi eh, konsep ilustrasi grafisnya seperti ini dan syaratnya atau asumsi dalam metode ini adalah ini. Sehingga misalkan eh, ya XI itu merupakan tebakan akar dari suatu fungsi fx gitu sama dengan nol. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita dapat mengestimasi eh, tebakan untuk XI plus satu. Ya. Berdasarkan teorema Taylor, kita tahu bahwa Fx plus H itu kan sama dengan nilainya itu kan mendekati nilai dari Fx plus F aksen X kalikan dengan H. Ya. Di mana H itu adalah cara SI min
XI plus 1 ya. Atau H itu merupakan jaraknya ya. Kemudian persoalannya adalah bagaimana mendapatkan H. H sedemikian hingga fungsi X plus H itu sama dengan nol. Kalau kalau Fx plus H itu mendekati Fx plus F aksen X kalikan H dengan Fx H sama dengan nol, maka ini akan nol sama dengan Fx plus F aksen X kalikan H. Ya, maks. ah, dari sini kita tahu bahwa H itu harus mendekati Fx plus aksen X. Ya, ya, seperti itu ya. Di mana H itu tadi itu kan H itu kan sama dengan eh, XI min XI plus 1 itu sama dengan H. Sehingga XI min XI plus 1 itu kan sama dengan F X per F aksen X. Ya, akibatnya XI plus 1 adalah sama dengan XI minus Fx per F aksen X ya. Hmm. Inilah inilah merupakan dari metode Newton Raphson ya. Jadi itu adalah rumus dari metode Newton Raphson ya. Sekarang contoh soalnya seperti ini. Katakanlah kita punya fungsi ya X sama dengan X pangkat 3 minus 2X kuadrat ditambah X kurangi 3.
dengan tebakan awal adalah X 0 sama dengan 4 gitu ya. Solusinya, nah, yang ditanyakan adalah tentukan akar-akarnya hingga iterasi ketiga. Katakanlah gitu ya. Solusinya adalah pertama eh, kita cek ya apakah fungsi itu pertama fungsinya kontinu ya jelas teman. Kemudian pertama fungsinya adalah fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat tambah x kurangi 3. Nilai nilai awalnya, nilai tebakan awalnya 4. Turunan pertama dari fungsi x ini adalah 3x kuadrat minus 4x plus 1 ya. Ya, bila tebakan awalnya 4, kita cek 3 kali 4 kuadrat minus 4 kali 4 plus 1 sama dengan berapa ini? 4 kali 4, 16. 16 kali 3, ya, kan berarti sama dengan. Jadi bila x0 sama dengan 4, maka x 4 sama dengan ini ya. Berarti berapa ini? 4 kali 4, 16. Kalikan 3, 6 kali 3, berapa? 18. 12 tambah 6, 18. 3, 4. 48. 48. Kurangi 16 tambah 1 sama dengan 33. 53. 3. 3 ya. Jadi f aksen x tidak sama dengan 0 ya. Sehingga memenuhi sehingga memenuhi eh, syarat untuk dapat diselesaikan dengan metode Newton Raphson ya kan gitu. Maka eh, pada iterasi pertama ya perhitungan secara manual perhitungan secara manual dengan Newton Raphson adalah iterasi pertama adalah X1 itu sama dengan persamaannya kan persamaannya kita tulis dulu ya biar enggak bingung. XI sama dengan
XI plus 1 sama dengan XI minus FXI plus F aksen XI. Kan gini ya. Sehingga pada iterasi pertama XI X1 ya. Iterasi pertama berarti X1 sama dengan X0 X awal dikurangi dengan F0. F0. F0-nya berapa? F0 kita eh, kita anu dulu ya, harusnya kita selesaikan dulu ya. Nah, maka pada dalam hal ini XI akan sama dengan X0 ya. Sama dengan 4 tadi ya. Jadi F X0 sama dengan F4 sama dengan berapa persamaannya tadi? Eh, apa? Berarti 4 pangkat 3 dikurangi 2 kali 4 kuadrat ditambah 4 kurangi 3 ya. Sama dengan berapa ini? 4 kali 4 16. 16 kali 4 24, 64. Ya. Sama dengan 64 dikurangi 16 kali 2, 32 ditambah 4 kurangi 3. Sama dengan berapa ini? 32, 32 tambah 4 sama dengan 36 dikurangi 3, 33 ya. Nah, jadi f x0 sama dengan 33. Kemudian f aksen x0 atau sama dengan f aksen 4 itu kan sama dengan berapa? 3 kalikan 4 kuadrat dikurangi 4 kali 4 ditambah 1 ya. Ya, tambah 1. Ya, sama dengan 16 kali 3 dikurangi 4 dikurangi 16 tambah 1 33 ya. Ya, 33. Nah, jadi turunannya sama aja ya, Pak. ya turunannya kan sama dengan ini kan. Kan ini Pak. Ustaz. Persamaannya kan fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat ditambah x dikurangi 3 ya. Sedangkan turunannya kan berarti 3x kuadrat minus 4x Tambah 2x. plus 1. Main, Ya kan? main 4x. Plus 1 Ya, turunnya kan. Ini kan. Ya, ini akhirnya ketemunya ini. Jadi, ya betul, ya. Pak. Oke. Kemudian eh, sesuai persamaan Newton-Raphson, XI plus 1. Newton-Raphson X I plus 1 sama dengan XI kurangi dengan Fx per F aksen X. Ya,
Maka pada iterasi satu tadi artinya eh, XI itu kan sama dengan X0 ya, sama dengan 4 ya kan. Berarti XI plus satu adalah X1 ya kan. Saat X1 iterasi pertama berarti X1. X0-nya adalah 4 minus Fx-nya adalah 3. F aksen X 33. Jadi sama dengan 4 minus satu sama dengan 3 ya. Untuk iterasi pertama. Kemudian iterasi berikutnya. Iterasi kedua ya. Maka pada iterasi kedua hmm, persamaannya kan menjadi X2 sama dengan X1 dikurangi dengan Fx1 bagi dengan F aksen X1 ya. Jadi nilainya adalah X2 itu adalah Hasilnya X1 dua ya. adalah 3. Ya, Hasilnya dua. hmm, satunya yang satunya ya ini loh. Ini Iya, Pak. satu kan ini Betul. ya lah. Maka ini Iya, masuk sini. Ya, nilainya 3. Ya, hasilnya dua Fx, nanti. Fx satunya adalah Tiga, tiga. kok 33? Enggak. Ini jadi 3. X1 kan nilainya 3. Jadi Oh, beda ya. iya no, berubah no, diupdate no. Oh ya. X sama dengan X pangkat 3 minus Oh, dua berarti ngitung lagi ya, Pak? kuadrat, iya no, plus X minus 3. Jadi F3 sama dengan 3 pangkat 3 dikurangi 2 kali 3 kuadrat plus 3 minus 3 sama dengan berapa ini? 9 kali Dua 3, tujuh. 27 dikurangi 9 kali 2, 18 18. ditambah 3 Kurang tiga. kurangi 3 sama dengan berapa? 9. 27. Iya, Pak. Betul. Nah, berarti ini nilainya Beda ya. 9. Hmm. Kemudian F1, F aksen F aksen X1 itu kan sama dengan 3x1 kuadrat dikurangi 4x1 plus 1 Satu. sama dengan kalau F aksennya 3 berarti 9 kuadrat 27 eh 9 kali 3 27 3 kali 9 27 ya kan kurangi Iya, 4 Pak. Betul. ditambah 1 sama dengan berapa nih? 16 ya? 16. Itu 4 kali 3-nya enggak dikali dulu, Pak. 4 kali, iya kurang, maaf ini salah. 4 kali 3 ini. Ya, 12. 4 kali 3, 12. 27 kurangi 12, berapa? 15. Oh, 27, ya 15. 15 ditambah Ya, 1, 16. Ya, ini 16. Oke, ya, maka nilai tebakan yang kedua adalah 9/16, berarti berapa? 9/16. 3 dikurangi 9/16. Ketemunya 2,43
75. Ini iterasi kedua ya. Sekarang iterasi kita tadi kan Iterasi minta terakhir. sampai iterasi ketiga ya. Iterasi ketiga. Ya, Jadi, sampai ketiga. mm-mm. Jadi X3 sama dengan X2 minus X2 X2 kan gitu ya. X3 X2-nya kan 2,4375 dikurangi dengan fx2 berapa? Dihitung lagi. Bila x2-nya adalah bila f x2-nya adalah 2,4375 sama dengan berapa? Ini kan berarti 2,47375 pangkat 3 Pangkat tiga. dikurangi 2 kali 2,4375 kuadrat ditambah berapa? Ah, berapa? Ditambah Tiga X ya, ditambah dikurang tiga. 2,4375 dikurangi 3 sama dengan berapa? Ya, ya nah, kurang lebih sama dengannya Oh iya, ya 2, banyak banget. Itu. 2,0369. Iya. Ya, jadi ini adalah nilainya 2,0369. Nah, kemudian F aksen 2,4375 itu sama dengan berapa? Ya kan sama dengan 3 kalikan 2,4375 dikuadratkan Pangkat dua. dikurangi 4 kali 2,4375 di ditambah satu ya, tambah satu sama dengan 9,0742. 9,0742. Maka X3 sama dengan ketemunya 2,2130. Ini adalah nilai akar pada iterasi ketiga. Ya, kalau kalau kita gambar ya fungsi fungsi fx itu ini sumbu x ya kurang lebih gambarnya itu di sini. Jelek. Nah, kurang lebih gambarnya itu kan gini. Ini sumbu fx, ini sumbu x ya. Ini titik 0,0. Gambarnya itu kurang lebih seperti ini.
Ini adalah fungsi fx sama dengan x pangkat 3 minus minus 2x kuadrat plus x minus 3. Fungsinya seperti itu. Ini adalah 1, 2. Jadi akarnya ini kurang lebih pada iterasi 1. Tadi kita ketemu berapa? Ini ada 3, ini 4 ya. X0 tadi kan sama dengan 4 ya. Soal sudah tahu ini. Berarti perkiraan pertama itu X0-nya ada di sini. Ya, kemudian pada iterasi pertama, jadi ketemunya ini di sini ya, F. Maka garis F aksen X-nya adalah merupakan garis singgungnya. Garis singgungnya pada iterasi pertama ketemu 3 ya. Jadi garis singgungnya harus melewati titik X sama dengan 3. Di sini ya. Ini adalah pada iterasi pertama, bahan pertama. Kemudian iterasi kedua dari sini tarik lagi ke atas hingga memotong ini. Ya, maka dari sini kita tahu garis singgung garis singgungnya ini tadi adalah garis singgung F aksen X1 ya. Sedangkan yang kedua ini garis singgungnya di sini. Dia memotong sumbu X di X2 sama dengan berapa tadi? 2,4 4375. 2,4375. Ya, ini Ya, iterasi kedua ya kan. Jadi ini adalah garis singgung F aksen X2. Kemudian iterasi yang ketiga, kita tarik lagi dari titik tebakan yang kedua. Katakanlah di sini ya. Nah, kemudian garis singgungnya adalah ini, hampir mendekati ya. Dia memotong di titik ini, yaitu X3 sama dengan berapa? 2,213 ya sampai iterasi ketiga begitu ilustrasinya ilustrasinya ya kalau kita mempergunakan Excel ya dapat kita hasilkan nanti persamaan untuk iterasinya kita lanjutkan gitu ya kita lanjutkan ya katakanlah ya pada iterasinya kemudian apa XI ini I ya XI kemudian fungsi apa tadi FX XI kemudian F aksen. sebelumnya F aksen I kemudian X I plus 1 ya kemudian angka mutanya X I plus 1 min X I ya kemudian pada saat iterasi pertama tadi 0 itu XI adalah 4 X1-nya 4 iterasi pertama tadi FXI-nya tadi ketemu berapa? 33
F aksen XI juga 33 ya. XI plus 1, Satu. XI plus 1, 3. 3 kan. Saat XI 4, plus satu. saat 4 XI plus satunya, saat X 0 sama dengan 4, X satunya 3. Ya, nih. Ya, saat X satunya 3. Berarti ini X satu ini kan sama dengan XI plus 1. Oh, iya, Ya, iya. I-nya 1. Oh, maksudnya langsung angkanya ya, Pak? Ya, 3 kan. Nah, maka selisih antara Ya. XI plus 1 dan ini adalah 1 ya. 4 kurang 3 kan 1. Angka mutlak. Ini harga mutlaknya 1. Saat iterasi kedua, yaitu I sama dengan 1, berarti XI-nya adalah XI-nya 3 ya. Ya. FXI ketemu 9 tadi ya. F aksen Hmm. XI 16 tadi ya. Kemudian XI plus satunya ketemu dua Dua koma koma empat berapa tadi? Dua koma empat empat tiga tujuh lima. tiga tujuh lima. Ya, angka mutlaknya ini selisihnya ini menjadi berapa nih? 0, berapa ini 3 dikurangi 2,4375 0,5 berapa ya? 5 5 berapa? 5 6 25 ya. Kemudian saat I sama dengan 2 berarti XI sama dengan 2,4375. F XI-nya nanti akan ketemu, coba dihitung aja pakai Excel gitu ya, lebih mudah. 2,0369. 69. Nah, kemudian F aksen I-nya ketemu 9,0742. XI plus satunya ketemu 2,2130. Kemudian ini ketemu 0,2245. Demikian lagi seterusnya. 3, kalau iterasi yang keempat, yang ketiga, XI adalah 2,2130. Ini temunya 0,2564. Kemudian ini ketemu 0,8404. Ini ketemu 8, bukan 8, 2. 2,175. Dan ini ketemu 0,0384. Ya, sedangkan pada iterasi berikutnya I sama dengan 4 akan bisa ketemu 2,175, 0,0065. Ini tadi bukan 0 ya, 6. 6,49. 4969. Ini ketemu 2,174.
Nah, ini ketemu 0,0010. Ya, jadi nilai kesalahannya sudah sangat kecil sekali. Jadi ini merupakan akar dari fungsi tersebut dengan nilai tingkat kesalahan sebesar ini 0,001 itu kan sudah sangat kecil sekali ya. Jadi akar persamaannya itu di sini itu adalah 2 XR itu sama dengan 2,174 dengan tingkat kesalahan 0,0010. Gitu solusinya. Ini Berarti sampai iterasi 4 ya, Pak ya? ya tergantung apa namanya Tadi yang misalnya. disyaratkan. Yang disyaratkan berapa? Ini kebetulan dari 4 aja sudah sangat dekat dengan nilainya kan. Satu, kalau lihat nilai grafiknya itu. Dilihat di grafiknya. Kalau dilihat secara visual di grafiknya. Coba dihitung pakai Excel. Mungkin bisa lebih kecil lagi. Nggak harus 4. Kalau disyaratkan hanya sampai iterasi ketiga saja, sudah memenuhi syarat ya sudah itu aja. Tingkat kesalahannya berarti apa? 0,0384. Iterasi ketiga. Itu Oh, ya. jadi ilustrasinya nggak Ya, mesti Lebih banyak-banyak ya. konsepnya. Nggak mesti banyak-banyak, Terus, berarti hmm, nggak mesti banyak-banyak. ada, hmm, bagaimana Pak? Nggak mesti terlalu banyak literasinya berarti ya Ya, Pak ya. sesuai persyaratannya. Sesuaikan aja. Semakin banyak ya semakin teliti. Nah. Oh, iya, 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 iya. Benar. Kan namanya kalau metode yang Lumeri. Metode Lumeri itu kan pendekatan kan. Hasilnya Hmm. nggak eksak. Nggak, Kenapa iya. kok pakai metode numeri? Karena kita tidak bisa mencari dengan cara metode analisis. Gitu loh. Ya, ya, ya. Kalau bisa mencari pakai metode analisis, nggak perlu pakai metode eksak. Ya kan? Oke. Kita hitung Betul. biasa saja. Malah kelamaan kalau malah pakai ya Pak Ya, ya. nggak ada gunanya. Ngapain? Iya. Ngapain? Iya. Iya, betul. Pak. Mas Faiz, kalau metode analisis sama Pak Toto. Jadi nggak harus selalu kita pakai metode analisis, tapi juga karena metode apa numeri ini kan sebuah alternatif untuk Ya, menyelesaikan persoalan dengan metode nomor. analisis yang sulit dikerjakan dengan metode analisis. Kan gitu. Kalau akar-akarnya sudah tahu dari persamaan itu ya ngapain? Kayak persamaan kuadrat. Itu kan sudah tahu kita akarnya berapa. Kalau sudah tahu ya sudah nggak usah pakai metode analisis langsung aja pakai metode analisis. Kan gitu. Termasuk menentukan spesifikasi mobil itu juga pakai numerik ya, ya Pak ya. Spesifikasi mobil. Jadi misalnya mobil ini mempunyai kemampuan-kemampuan apa gitu, itu katanya pakai nggak pakai nggak pakai analisis, cuman kita ya kayak gini menentukan dulu berapa yang perlu dicapai literasinya dulu. Gitu kata Ya, dosen saya. oh, saya nggak ngerti Pak, tapi coba aja Pak. Mungkin ya. Sebetulnya ini Mas Faiz, kalau saya bisa ini ya, kalau bisa ini Hmm. membuat jadi ada gambaran. Kalau metode numerik kan itu kan betul kata Pak di pendekatan ya. Karena apa? Nanti itu kan akan diinput ke dalam simulasi ya. Simulasi itu kan memang butuhnya itu pendekatannya itu sangat dekat, sangat dekat, sangat dekat. Ya, ya itu Dan dia tadi. nanti akan disimulasi. Ngomongnya gini loh ceritanya metode numer itu. Nah, ini kan sebuah fungsi ya. F, ya. Sebuah fungsi. X. Itu ya. Sebuah Ya, fungsi fx. Berapa sih akar-akar dari sebuah fungsi ini? Kalau lihat kita sudah tahu ini, oh ini memotong di titik ini ya. Ini udah nilainya, nilai akarnya dari fungsi ini.
Tapi kalau Hmm. kita nggak tahu ya, nggak bisa kita Hmm. selesaikan secara analisis seperti ini, nggak tahu di mana sih ini. Ya kita solusinya seperti itu, pakai metode numeri. Metode numeri yang Benar. seperti yang kita pelajarin dari awal kemarin dengan Deret Taylor, Maclaurin, kemudian kalau persamaan fungsi kita mencari akar-akarnya ya kita pakai metode apa kemarin? Tertutup ya, Tutup pakai tuh. metode tertutup atau metode terbuka. Metode terbuka ada lagi, ada apa? Metode dua Titik dua tetap, titik tetap, dua kemudian sisi. Newton-Raphson ini, dan berikutnya metode secant. Oh, nanti saya Yang kan. terakhir second kayaknya ya. Ya, sekarang kita kita coba secant ya. Oh, Wah. nomornya dulu. No, ini kan ada beberapa kondisi kita ndak bisa mempergunakan metode numeri ya. Untuk kasus-kasus seperti ini. Kasus-kasus ini. Ini ndak bisa kita pakai metode numeri. Nah, ini. Ini apa nih, Pak? Nah, ini ya. Angin. Gelombang ya. Hmm, Angin. empat kasus ini ya. Ini nggak bisa kalau kalau fungsinya seperti ini. Pertama ini yang atas ini ya katakanlah fungsinya itu yang warnanya biru itu ya. Bila Ya, kita tebakan awal pertama kita X0, ini adalah tebakan awal kita X0 ya. Kita tarik ke atas, memotong, Sumbu X. bukan memotong fungsi di sini ya, memotong fungsi Oh di iya. warnanya. Nah, memotong di sini. Ini kan tebakan pertama kita. Nah, tarik ke atas, kemudian gradiennya F1X-nya ini ya, aksen, ya kan? Kemudian kita tarik memotong sumbu X di sini. Ini kan XI plus satunya yang baru. Kemudian iterasi berikutnya, iterasi kedua kita tarik sini, dia memotong di sini. Kemudian kita tarik gradiennya, nah ini merupakan F aksen X I X1 ini, X1 ya, memotong di sumbu X di sini. Ini merupakan X2. Kita tarik lagi, memotong di sini. Kita tarik lagi maka F-nya di sini. Ini kan tidak pernah ketemu, nggak semakin mendekat ke akar yang kita harapkan. Akarnya kan di sini kan, akar apa? Akar persamaan ini, yaitu Fx sama dengan nol itu kan sama dengan di sini kan. Nah, ini kan hasilnya kalau dengan metode Newton-Raphson semakin menjauh. Nah, ini kan mau ke sana kemana ini, ya kan? Nah ini kalau fungsinya bentuknya seperti ini tidak bisa kita selesaikan dengan metode Newton-Raphson tipe pertama, fungsi tipe pertama. Kemudian tipe fungsi yang kedua yang tidak bisa kita selesaikan tipe metode Newton-Raphson adalah yang kedua ini. Ini juga gitu. Ya. Pertama kita memberikan tebakannya akarnya di sini. Kita tarik, kita bikin gradiennya F aksentiknya ketemu di sini X1. Kemudian X1 ini kita tarik lagi gradiennya ketemu X2 di sini. Tarik lagi ketemu X3 di sini.
Ya, saya tarik lagi ketemu X4 di sini. Muter aja di sini terus ya. Padahal nilai sebenarnya akarnya kan ada di sini. Jauh banget ya Pak ya. Nah, jangan jauh ini jadi nggak akan pernah iterasi berapapun tidak akan menemukan hasil ini. Waduh. Nah, kalau fungsinya bentuknya seperti ini, ya maka jangan diselesaikan dengan metode Newton-Raphson. Kalau kalau fungsinya itu seperti itu. Kemudian fungsi ketiga yang juga jangan mempergunakan Mm-mm. metode Newton-Raphson. Ya kalau seperti ini, multi akar ya, ada akarnya kan ada macam-macam ini. Ya, ada di sini, di sini, di sini ya, di sini multi ya. Katakanlah tebakan Oh, pertama kita makin tentukan di kompleks. sini x0. Kita bikin iterasi pertama ketemu x1 di sini. Iterasi berikutnya ketemu di sini x2. Nggak akan pernah ketemu kan? Ya, Makin kompleks. ini juga jangan. Kalau bentuk fungsinya seperti ini jangan diselesaikan dengan metode Newton-Raphson. Kemudian yang terakhir itu seperti ini. Kalau fungsinya bentuknya seperti ini. Nah, ini juga jangan diselesaikan dengan metode Newton-Raphson. Tidak akan pernah ketemu. Nah. Jadi komputernya nanti hang, muter aja. Pertama tebakannya di sini, ketemu di sini X1. Ketemu sini lagi, berubah garis horizontal. Simbol apa? F aksen X-nya, nah, Nggak berubah memotong garis sama horizontal, sekali nggak akan Pak. pernah ketemu. Nggak Jadi memotong sama sekali. iterasinya terus muter aja dia ngitung terus, nggak akan ada hasilnya. Dan memang dia nggak memotong sumbu X kan. Betul Pak Nilai ya. Fx tidak sama dengan nol, ya kan? Ya. Jadi tidak akan bisa selesai. Ya, syarat dari Newton-Raphson tadi kan itu. Itu Pak. Itu beberapa batasan dalam mempergunakan metode Newton-Raphson. Ya, sudah ya jelas ya metode Newton-Raphson. Sekarang kita lanjutkan, Alhamdulillah. Pak Hadi apa dengan metode apa second ya. kemarin begini ya. Kita lanjutkan dengan metode second. Ya Pak. Ya, metode second. Nah, metode second ini gimana nih? Enggak mungkin. Nggak mau jalan Pak. Sebentar. Nah, masuk ke sini dulu. Metode second. Karena ya karena batas keterbatasan Newton-Raphson itu, maka ah, metode Newton-Raphson itu dimodifikasi. Jadi metode second ini merupakan modifikasi dari Rapsen. metode Newton-Raphson. Ya, kalau dalam metode Newton-Raphson kan harus ada Fx ya, kemudian F aksen X ya, dan X0-nya ditentukan terlebih dahulu ya. Samping itu Ya. F aksen X Apa? Oh, tidak boleh sama dengan nol ya. Apa ya? On melu ngaji, esok Kemudian makan. Oh, esok ya, kurang lebih jam kemudian esok. persamaan persen kan Armoya. I Aromanya. plus Armoya, 1 minggu. sama dengan
tadi. XI Kumpulnya kan ngirim. Iya minus ngirim ngomong aja. Iya. Oh ya, kok sampai mana ya? Iya. Fx Sekitar Nx ya. lima rapat apa Jam jam lima lima berapa ya? 20 lah ya. Berarti esok anu gitu. Esok ya, kemana esok pagi. Oh ya mas? Iya. Siap-siap. Karena ini dilakukan modifikasi ini dilakukan karena pada kenyataannya ada suatu fungsi yang tidak bisa diturunkan. Jadi f aksen X itu tidak bisa, tidak ada. Untuk itulah dikembangkan metode sekan ini. Itu alasannya, adanya metode sekan. Kalau pada metode Newton-Raphson, titik baru itu diperoleh dengan kesamaan XI plus 1 sama dengan XI dikurangi Fx plus F aksen X. Berarti kan gitu ya. Karena F aksen X itu tidak ada ya. Maksudnya eh, fungsi Fx ini tidak bisa diturunkan. Ada sebuah fungsi yang tidak bisa diturunkan. Maka maka eh, seperti kita ingat di kalkulus ya, pelajaran kalkulus, sebuah fungsi turunan itu kan mendekati nilai dari fx plus a dikurangi fx. Ya, Berarti nanti ada 2 record ya, Pak? ya, udah, gitu ya. Saya Ya. lanjutkan. Nah, di mana H itu merupakan jarak antara xi dan xi satu. Si, katakanlah kita punya titik xi dan xi plus satu
Eh, jangan plus satu, minus satu, minus satu, yang merupakan titik yang berdekatan, maka F aksen XI itu sama dengan fxi dikurangi fxi min 1 bagi dengan jaraknya xi min xi min 1. Maka xi min 1 itu sama dengan xi dikurangi fxi dibagi fxi dikurangi fxi min 1 bagi dengan xi min xi min 1 atau sama dengan xi ini plus ya, plus 1 itu sama dengan xi min xi min 1 bagi dengan fxi minus fxi min 1. Ya, jadi asalkan jadi dari sini dapat kita simpulkan meskipun apa turunannya tidak bisa dicari asalkan kita sudah mengetahui nilai kita punya dua nilai dua nilai tebalan, maka dapat kita selesaikan dengan metode secant. Ini ya, contohnya seperti ini. Contohnya
Langsung contoh aja ya. Perlu algoritma diagram Alif, nggak usah lah ya. Nggak usah, nggak. Contoh aja. Contohnya seperti ini. Contoh, contoh ya. Misalkan kita mengetahui sebuah fungsi fx sama dengan x pangkat 5 plus x pangkat 3 plus 3 dengan titik awal x0 sama dengan -1 dan x1 sama dengan -1,1 serta harus kurang dari 0,001. Tentukan angka persamaan tersebut. Ya, ya, mungkin seperti itu. Maka solusinya rumus second tadi adalah xi plus 1 itu sama dengan xi dikurangi x0 kalikan dengan xi minus xi min 1 bagi dengan xi dikurangi xi min 1. Ya, di mana x tadi adalah x pangkat 5 ditambah x pangkat 3 tambah 3. Dan x0 diketahui -1, x1 sama dengan -1,1. Sehingga sehingga x0 sama dengan -5 pangkat 5 ditambah minus kok -5 -1, salah, -1 pangkat 5 -1 pangkat 3 ditambah 3 sama dengan 1. Nah, kemudian xi f1 ya, fx1 itu sama dengan -1,1 pangkat 5 ditambah -1,1 pangkat 3 tambah 3 sama dengan 0,001.
0,054849. Maka maka untuk mencari nilai X2 adalah X2 sama dengan X1 dikurangi F X1 dikalikan dengan XI minus X1 minus X0 dibagi dengan X1 minus X0, sehingga X2 adalah X1-nya adalah minus 1,1 kurangi Fxi-nya 0,05849, ya. X1-nya adalah minus 1,1 dikurangi X0-nya 1 minus 1, ya. Fx satunya adalah 0,05849, Fx0-nya adalah 1. Maka X2 sama dengan minus 1,1 dikurangi 0,05849 kalikan dengan ini ketemunya 0,106. Dua, satu, X2 sama dengan minus 1,1 minus 0,00621. X2 akan ketemu sama dengan minus 1,10621. Ya, ini akarnya ya. Kalau kita lanjutkan pada iterasi berikutnya, panjang, silakan nanti dikerjakan pakai Excel, ya. Ini kalau saya susun dalam bentuk tabel kurang lebih seperti ini. Pada iterasi I, kemudian pada XI, pada apa, XI plus 1, kemudian pada FXI,
kemudian fxi plus 1, kemudian harga mutlak dari xi plus 1 minus xi, ya, itu itu bilang, ya, nah, nggak tahu lah. Saat pertama i sama dengan 0, xi ketemu tadi minus 1, ya, diketahui. Xi plus satunya, ini kan i plus 1, itu adalah minus 1,1, ya. Kemudian fxi-nya ketemu 1, fi fxi plus 1 itu ketemu tadi 0,05849. Ini nilai ini ketemu 0,1. Ya. Kemudian pada iterasi berikutnya 1 i sama dengan 1 ketemu xi-nya adalah minus 1,1. Ya. Kemudian nilai xi plus satunya ketemu, kalau dihitung akan ketemu minus 1,1061. fxi-nya ketemu 0,05849. fxi plus 1 ketemu minus 0,01018. Ini kesalahannya adalah 0,00621. Ya, kalau i-nya 2, ini akan ketemu minus 1,10621. Ini akan ketemu minus 1,10509. Ini akan ketemu minus 0,01018. Ini ketemu 0,00008. Ini ketemu 0,0092. Dan bila i-nya sama dengan 3, maka xi akan ketemu minus 1,10529. Ini 2, ya. Ini kemudian ini ketemu minus 1,1053. Ini ketemu 0,00008. Dan xi yang satu ketemu 0. Jadi nilai ininya 0,00001. Ya. Dari sini kita tahu bahwa pada i sama dengan 3, nilainya E itu sudah kurang dari 0,001 yang disyaratkan. Jadi akarnya adalah ini 1,1 ini. Minus 1,1053 itu. Begitu. Begitu Hmm. cara mengerjakan dengan metode second. Jadi kalau pada fungsi yang tidak ada turunannya, dapat kita selesaikan dengan metode second sebagai alternatif dari metode Newton-Raphson.
Ini ada yang Keren, Pak, keren. eh ada ada komentar, pertanyaan? Kalau nggak ada, saya akhirin aja hari ini. Nanti minggu depan kita lanjutkan dengan eh, akar persamaan untuk Oh, persamaan fungsi polinomial. Ya, apa Siap, itu Pak, Pak? siap. Fungsi polimer Pak. udah ya, gitu ya. Ya Pak, Ya, Oh. mantap sih Pak. Ini full memang nih sekarang hari ini. Full hitung. Aduh.